Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita terpelihara sampai pada saat ini. Kita akan kembali melanjutkan uraian firman Tuhan dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Dan secara khusus pada saat ini kita akan membahas dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dipelihara di dalam iman kami dan tetap setia mengiring Tuhan, sekalipun kami harus bergumul dengan bermacam-macam persoalan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Bapa supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar diurapi, diterangi Roh Kudus sehingga dapat menjadi nyata dalam hidup kami, dan dengan itu juga maka akan secara langsung memberi nilai tambah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami menyebut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, topik kita adalah investasi kehidupan. Memberi nilai tambah kepada martabat diri. Ya, semua orang merindukan supaya dia berharga, supaya dia dihargai, dia dihormati. Tetapi terkadang bahwa ada banyak orang yang semakin dia berjuang untuk mendapatkan kehormatan itu, harga dirinya, nilai dirinya semakin merosot. Oleh karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan harga diri dan martabat diri yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu maka pada malam ini kita akan belajar lebih lanjut tentang apa yang Salomo ajarkan, bagaimana seseorang dapat memberi nilai tambah kepada kehidupannya. Kita tetap berfokus kepada ayat 1 dari Amsal 22 yang berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi di sini ada pernyataan yang begitu tegas dari seorang yang begitu terkenal, begitu pintar, dan juga begitu kaya raya. Dan kesimpulannya adalah bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, bagaimana supaya seseorang dapat memberi nilai tambah kepada kehidupannya? Maka yang ke-11 atau yang pertama pada malam ini adalah menjaga kemurnian hati. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-11a dan 12 berkata, orang yang mencintai kesucian hati menjadi sahabat raja. Orang yang mencintai kesucian hati menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Nah, jadi kita melihat di sini dari ayat yang ke-11 itu bahwa kalau kita menjaga hati itu secara baik, maka kita akan disukai bukan saja oleh orang-orang yang selevel, yang sederajat dengan kita, tetapi bahkan orang-orang yang lebih tinggi, yang kedudukannya, statusnya sebagai raja di dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini berarti bahwa betapa hati itu harus dijaga, harus dipelihara, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu betul-betul sejalan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Karena ada banyak orang yang ketika mau mencari satu kehormatan, mencari satu penghargaan di dalam dirinya, dia mengkhianati hati nuraninya. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat itu
bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, tetapi dari ayat selanjutnya kita membaca bahwa kalau manusia itu bisa didustai, manusia bisa dibohongi dengan kata-kata dan perilaku, tetapi Tuhan itu menjaga pengetahuan. Artinya Tuhan tidak hanya melihat perbuatanmu, Tuhan tidak hanya mendengar perkataanmu, tetapi Dia mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Nah, oleh karena itu maka supaya saudara dan saya itu bisa bertambah nilai kehidupan, martabat kehidupan kita di mata sesama dan juga di mata Tuhan, maka jagalah hati. Ya. Hati adalah pusat produk, ya, sentra produksi dari semua pikiran, semua perkataan, dan semua perilaku. Itu sebabnya maka Salomo berkata di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara bisa melihat di sini bagaimana satu pernyataan yang begitu jelas tegas dikatakan oleh Salomo. Hati itu menentukan hidup matinya seseorang. Hati menentukan selamat binasanya seseorang. Dan karena itu dia berkata, jagalah hatimu. Nah, tapi sangat disayangkan saudara-saudara bahwa ada banyak orang-orang Kristen yang ketika dia dalam hidup ini menjaga perbuatan, menjaga penampilan, menjaga tutur kata dengan baik supaya dihargai orang, tetapi gagal menjaga hati, maka dia tetap tidak bernilai berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu maka Salomo juga berkata di dalam Amsal 6 ayat 12 dan 14, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan bertengkar. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, baik secara personal, secara komunal, itu kita melihat bahwa terjadinya persoalan, terjadinya masalah-masalah kehidupan itu adalah karena ada orang-orang yang mengkhianati hati nuraninya sendiri dan tampil dengan segala kepura-puraan dan kemunafikan di muka umum. Nah, jadi yang ke-11 dari semua rangkaian investasi kehidupan yang harus saudara perhatikan pada saat ini adalah jaga hati. Ya, orang berkata atau ungkapan berkata, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Itu sebabnya maka satu-satunya pribadi yang tahu apa yang ada di dalam hati saudara itu adalah diri sendiri, selain dari Tuhan tentunya. Nah, karena itu maka untuk bisa menilai apakah hati saudara itu murni atau tidak, maka tentu saudara sendiri yang mampu untuk melakukannya itu. Tetapi firman Tuhan saat ini berkata bahwa kita harus menjaga kemurnian hati. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, itu harus sejalan dengan apa yang terdapat di dalam hati kita. Nah, yang berikut adalah menjaga tutur kata. 11b yang berkata, orang yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Kata-kata itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Kata-kata kita juga sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, dengan ucapanmu engkau dibenarkan, tetapi dengan ucapanmu pula engkau akan dihukumkan. Nah, tetapi di dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama di sini, perlu kita menjaga kata-kata kita, karena bagaimana kita bisa diterima orang lain, bagaimana kita bisa diterima dengan orang-orang yang berstatus sebagai pejabat atau orang-orang yang punya status sosial yang tinggi di dalam hidup ini, itu tergantung bagaimana kita
bertutur, bagaimana kita berucap di hadapan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam interaksi sosial itu kita bisa melihat bahwa ada banyak persekutuan atau ada banyak kelompok-kelompok yang pada akhirnya pecah. Yang terbaru saja seperti di media sosial, di WA grup. Awal mulanya dimulai grup ini itu begitu bersemangat. Tetapi kemudian lama-lama WA grup ini menjadi pecah, bahkan kemudian tutup. Apa sebab? Oleh karena komentar-komentar yang ada di dalam WA itu komentar-komentar yang menyakitkan, yang mempermalukan, yang mendiskreditkan. Ya, karena itu dulu orang berkata bahwa mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang orang berkata jarimu adalah harimaumu. Nah, ini sama saja. Ucapan mulut itu kata-kata, tulisan WA grup itu kata-kata, dan itu harus dijaga. Kalau kita mau supaya kita dihargai orang, supaya kita diterima oleh orang lain, maka kata-kata kita harus diawasi. 1 Petrus 3:10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jadi saudara bisa melihat di sini bahwa perkataan itu sangat menentukan kehidupan saudara. Orang bilang nasib baik, nasib buruk. Tetapi apa yang mempengaruhi keadaan baik di dalam kehidupan saudara itu, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau saudara menjaga ucapan-ucapan itu, maka itu akan sangat mempengaruhi kehidupan. Nah, jadi sangat jelas bahwa orang yang dapat memberi nilai tambah kepada martabat kehidupannya, orang itu harus menjaga tutur kata, menjaga lisan, menjaga ucapan-ucapan bibirnya. Amsal 19 ayat 1, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ya. Yang serong bibirnya lagi bebal ini bisa saja pejabat. Bisa saja orang kaya. Ya. Bisa saja orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi apa yang diselidiki oleh penulis Amsal ini berkata bahwa si miskin, orang yang tidak punya apa-apa di mata masyarakat, orang yang tidak punya nilai di mata sesama manusia, itu ternyata lebih berharga. Nilainya lebih besar dibandingkan dengan orang yang mulutnya serong dan yang bebal, yang tidak mau dinasihati di dalam kehidupan. Selanjutnya di dalam Amsal pasal 20 ayat 15 dikatakan, sekalipun ada emas dan permata yang banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Jadi jelas gitu. Kesimpulan akhirnya bahwa bibir yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung pengetahuan, yang mengandung nasihat, yang memberikan solusi, yang memberikan hiburan kepada sesama manusia, itu akan lebih berharga dibandingkan dengan emas, dibandingkan dengan permata yang berapapun banyak. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, setiap hari kita bertutur kata. Tadi ada teman yang berselero di grup atau di ruang sebelah itu, bahwa seorang wanita itu bisa mengucapkan 50.000 kata dalam satu hari. Saya menulis buku, itu lebih dari 20.000
30.000, dan itu halamannya lebih 200 kalau sudah dicetak. Jadi kalau seorang perempuan itu mengucapkan 50.000 kata dalam satu hari, itu berarti hampir 400 buku halamannya itu. Hampir 400 halaman buku yang dicetak. Nah, jadi dari sekian banyak kata-kata itu, saudara-saudara, ini hati-hati. Karena seringkali tanpa sadar itu muncul kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh manusia, apalagi oleh anak-anak Tuhan. Nah, jadi karena itu maka saudara dan saya dianjurkan, dihimbau, dan diminta oleh firman Tuhan untuk senantiasa menjaga kata-kata. Saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang dosen juga, ini sangat berhati-hati dengan kata-kata saya, karena kata-kata saya itu bisa mengarahkan orang kepada jalan yang benar, mengarahkan orang kepada jalan yang salah. Itu sebabnya saya harus meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya akan katakan dari mimbar, apa yang saya akan katakan di depan mahasiswa-mahasiswa itu harus betul-betul merupakan kebenaran, pengetahuan yang dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk pelayanan dan pengabdian diri mereka kepada Tuhan di kemudian hari. Nah, itu berkaitan dengan pelayanan. Tetapi di dalam kehidupan saudara-saudara, dalam hubungan dengan keluarga, dalam hubungan dengan masyarakat, kata-kata ini juga memiliki peranan yang teramat penting. Apakah saudara diterima dan dihargai oleh masyarakat, atau kemudian saudara menjadi rendah di mata mereka. Nah, yang ke-13 atau yang ketiga pada malam ini dikatakan bekerja dengan rajin. Ya. Orang yang mau memberi nilai tambah kepada dirinya adalah orang yang hidup dari dirinya sendiri. Dalam arti bahwa dia harus independen secara ekonomi. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, tetapi dia independen secara ekonomi. Nah, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Jadi pemalas ini mencari argumentasi, mencari alasan bagaimana supaya dia tidak keluar rumah, bagaimana supaya dia tinggal di rumah, tetapi sementara itu dia mengharapkan supaya ada makan yang mengisi mulutnya dan mengisi perutnya setiap hari. Ini bertentangan dengan Alkitab. Alkitab berkata bahwa orang yang malas jangan diberi makan. Sudah konsekuensi logis dan konsekuensi teologis itu. Orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Nah, karena itu maka Salomo mengajarkan orang yang dapat memberi nilai tambah kepada dirinya adalah orang yang rajin bekerja. Ya, saya teringat satu bagian Alkitab yang dia mengatakan, pergilah belajar kepada semut. Ada satu film animasi antara semut dan belalang. Ketika musim panas, itu semut bekerja dengan segala susah payah untuk membawa segala jenis makanan ke dalam sarangnya, dalam lubang di mana dia tinggal secara bersama-sama itu. Nah, sementara semut ini bekerja dengan susah payah dengan segala tenaga yang adanya, si belalang ini terbang ke sana kemari membawa biola sambil bermain biola di depan semut-semut yang lagi bekerja. Dia main biola. Nah, ketika musim dingin tiba, semut tidak bisa bekerja. Semut harus tinggal di dalam lubangnya. Belalang juga tidak bisa terbang kemana-mana. Tetapi yang membedakan keduanya adalah ketika musim salju atau musim dingin tiba, semut punya perbendaharaan makanan yang cukup untuk satu musim itu. Tetapi belalang harus hidup di dalam kesengsaraan karena tidak ada sedikit pun cadangan makanan untuk satu musim dingin itu. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran yang
diajarkan oleh Salomo tentang betapa pentingnya orang itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, dan jangan terus-menerus menggantungkan diri kepada orang lain dan makan dari tangan orang lain. Amsal pasal 10 ayat yang keempat dan 20 ayat 13 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Nah, ini hal-hal yang sangat praktis tetapi sangat prinsip disampaikan oleh Salomo kepada saudara dan saya pada saat ini, bahwa mari kita bekerja dengan rajin. Apa yang ada pada kita, jangan kita padam, jangan kita endapkan, jangan kita diamkan, tetapi kita berdayakan semua potensi yang ada pada kita, supaya melalui pemberdayaan potensi diri itulah, maka Tuhan akan memberkati kita. Apapun profesi, apapun keahlian saudara, lakukan itu dengan rajin. Saya sebagai hamba Tuhan memang tidak harus mencangkul, tidak harus pikul barang dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi juru bicaranya di tengah-tengah dunia ini kepada umatnya, maka saya harus rajin belajar, saya harus rajin melayani, dan kalau saya lakukan itu dengan sepenuh hati dan dengan tulus melayani Tuhan, maka itu menjadi alasan Tuhan untuk memberkati saya, dan ini akan secara langsung memberi nilai tambah kepada kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak mendapatkan pemberian jemaat itu secara cuma-cuma, tetapi jemaat memberi oleh karena mereka juga telah mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan untuk mereka. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, siapapun saudara dan apapun profesi saudara, lakukan dengan rajin. Untuk anak-anak muda, mungkin saudara belum bisa bekerja yang menghasilkan uang, tetapi saudara adalah masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan bangsa dan negara, dan tugas saudara sekarang adalah belajar dengan rajin. Dan apa yang saudara kerjakan dengan rajin itu pasti akan memberikan nilai tambah, bukan saja di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tetapi juga secara langsung di dalam sekolah saudara, saudara akan mendapatkan penghargaan dari teman-teman, bahkan dari guru-guru, oleh karena saudara mendapatkan penghasilan, mendapatkan nilai yang terbaik. Saya sungguh bersyukur, saudara-saudara, bahwa cucu saya bisa mendapatkan satu kemurahan yang sangat besar dari sekolah di mana dia sekarang sekolah ini, sekolah SMA. Karena waktu dia SMP, dia berprestasi di dalam bidang nyanyi. Jadi dia mewakili sekolah untuk nyanyi di mana-mana, dan dia selalu mendapatkan prestasi, walaupun tidak juara 1, tetapi minimal juara 3, dan itu menjadi penilaian dari sekolah, sehingga ketika dia masuk di jenjang SMA, ya, sekolah lanjutan atas itu, dia mendapatkan keringanan biaya yang sangat ringan dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Nah, jadi dia berprestasi karena dia rajin latihan, lalu karena itu maka dia mendapatkan penghargaan dari sekolah. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan malas, tetap bekerja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja, dan dia menciptakan manusia itu dengan tugas dan hakikat juga sebagai makhluk bekerja. Nah, yang ke-14 atau yang keempat malam ini, itu terdapat di dalam ayat yang ke-16 yang saya beri judul, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang dapat menambah nilai tambah kepada dirinya, yang dapat memberi nilai lebih kepada martabat dirinya, atau yang juga berinvestasi kehidupannya untuk masa yang akan datang, maka orang itu harus menjunjung tinggi kemanusiaan di dalam hidup.
Ini ayat yang ke-16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Ini apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Begini, saudara, ya. Orang yang kaya diberikan hadiah yang terindah. Orang yang kaya diberikan bagian yang terbesar. Tetapi orang-orang miskin itu dieksploitasi, diperdayakan. Nah, berarti apa? Dia memberi kepada orang kaya bukan karena menghormati orang kaya, bukan karena menghargai kemanusiaan dari orang kaya itu, tetapi karena kekayaannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus menghargai sesama manusia itu tanpa memandang apa yang dia miliki. Tanpa memandang status sosial, kedudukan jabatannya di dalam organisasi apapun. Dia manusia yang harus kita hargai sama seperti manusia yang lain. Nah, jadi seharusnya kita tidak membedakan antara kaya dan si miskin di dalam hal relasi kemanusiaan. Tetapi sekarang ini, saudara, masalah seperti ini bukan hanya terjadi di dunia sekuler, tetapi ini juga terjadi di kalangan rohaniawan, bahkan di dalam gereja. Ada seorang anak muda dari agama sebelah yang saya suka ikuti, dia punya channel itu, saudara. Dia berkata begini, sejatinya agama itu memanusiakan manusia. Tetapi yang terjadi sekarang adalah manusia tidak dihargai dan manusia berperilaku seperti bukan manusia. Begitu gampangnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan menghilangkan nyawa orang lain itu dengan perilaku-perilaku yang beringas, walaupun dipoles dengan label-label keagamaan. Nah, ini fakta, saudara-saudara. Ini fenomena. Dan karena itu maka Soleman menasihatkan kepada kita, kalau kita mau supaya nilai hidup kita ini bertambah, mari kita menempatkan manusia itu lebih tinggi daripada segala benda, lebih tinggi daripada segala jabatan, lebih tinggi daripada segala status sosial. Amsal pasal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Dia di sini adalah Allah. Jadi saudara bisa melihat di sini, sikap perilaku saudara kepada sesama manusia itu ternyata berdampak secara langsung dengan hubungan saudara kepada Tuhan. Karena kalau saudara menghina orang-orang miskin, lalu memuliakan orang-orang kaya, itu saudara menghina pencipta, Tuhan pencipta semesta alam. Nah, oleh karena itu maka mari kita mengasihi orang itu tidak dengan membeda-bedakan kaya miskin. Saya tidak mengajarkan kepada saudara untuk kemudian menghina orang kaya lalu memuliakan orang miskin. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya adalah mari kita menghargai orang miskin dan tetap menghormati orang kaya. Kita menghargai bukan karena kekayaannya, tetapi karena dia manusia. Kita menghargai bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena dia manusia. Nah, oleh sebab itu maka kekayaan atau kemiskinan itu adalah hal yang nomor dua, tetapi yang pertama adalah dia manusia yang wajib saudara kasihi di dalam. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana untuk kita dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan ini? Maka jaga kemurnian hati. Hatimu hanya engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan yang kedua adalah jaga tutur kata. Jangan
berbohong, jangan berdusta, atau jangan sebagai seorang guru memberikan sesuatu informasi yang salah, data yang dimanipulasi. Dan yang ketiga adalah jadilah orang yang rajin, yang mencukupi kebutuhan sendiri, bahkan kalau bisa seperti Paulus berkata, bekerja untuk kemudian bisa membantu orang lain. Itu akan membuat saudara menjadi orang yang sangat bernilai di mata manusia. Dan yang keempat adalah manusia harus ditempatkan di atas segala-galanya, di atas kekayaan, di atas kedudukan, dan di atas status sosial. Nah, jadi dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari Amsal 22 ayat 1 sampai 16, saya telah memaparkan kepada saudara sesuai dengan tulisan Salomo, apa yang dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan saudara. Itu ada 14 poin. Dan karena itu simak baik-baik dan ingat baik-baik, kemudian praktekkan semua prinsip-prinsip yang Salomo telah sampaikan kepada kita ini, supaya dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bukan saja bernilai sekarang ini, tetapi juga bernilai dikenang di kemudian hari, dan lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara, sehingga saudara mampu untuk menerapkan dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Sekalipun singkat, penguraiannya sangat sederhana, tetapi firman yang sangat kuat oleh karena semua berbasis kepada ayat-ayat firman Tuhan. Dan karena itu, Bapa, kami mohon, kiranya Roh-Mu yang kudus dapat memateraikan firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya di mana saja kami berada, kami bisa melakukan, dan dengan demikian dimanapun kami berada, kami dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk firman ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin.